Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Pertama kita akan membahas mitosis. Mitosis merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Tahapan pada pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama yaitu interfase. Interfase ini terjadinya proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Inti sel atau nukleus tampak terlihat jelas. Kromosom pada sel belum terlihat dengan jelas karena masih berbentuk kromatin. Selanjutnya yaitu tahapan profase. Pada tahapan profase ini, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang berlawanan. Selanjutnya pada tahapan metafase, pasangan kromatid mulai bergerak ke tengah inti sel dengan sentromer melekat pada benang-benang spindel. Tahap keempat yaitu tahapan anafase. Tahapan anafase ini di mana setiap kromatid terlepas dari sentromer hingga membentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Kelima adalah tahapan telofase. Pada tahapan telofase ini kromosom telah sampai di kutubnya, kemudian benang-benang spindel mulai menghilang. Selanjutnya kita akan membahas pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini disebut dengan pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan yang jumlahnya setengah dari kromosom induk. Tahapan meiosis yang pertama adalah tahapan profase 1. Terbagi menjadi 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten, yang kedua yaitu fase zigoten, kromosom tersebut saling berpasangan dengan homolognya. Yang ketiga fase pakiten, yang keempat yaitu fase diploten, selanjutnya yaitu fase diakinesis, merupakan fase akhir dari profase 1. Selanjutnya yaitu metafase 1. Metafase 1 ini kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Kemudian anafase 1. Kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase 1, membran inti sel mulai terbentuk kembali. Selanjutnya yaitu tahapan profase 2. Pada tahapan profase 2 ini sentromer akan membelah menjadi dua sentriol. Kemudian pada tahapan metafase 2 ini, di mana kromosom mulai tersusun pada bidang ekuator. Tahapan anafase 2 yaitu terjadi pemisahan kromatid. Kromatid ini saling menarik ke ujung kutub yang berlawanan. Tahapan terakhir pada meiosis yaitu telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, hasilnya adalah 4 sel anak. Baiklah, perbedaan mitosis dan meiosis. Pada mitosis ini, pembelahannya terjadi 1 kali, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali. Kemudian pada mitosis, sel anakannya identik dengan sel induk atau sama persis dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis, sifat kromosom sel anakannya ini separuh dari sel induknya. Kemudian sifat kromosom pada sel mitosis ini kan 2N atau diploid. Sedangkan pada meiosis, sel anakannya haploid. Pada mitosis ini, tujuan pembelahan selnya yaitu untuk perkembangbiakan organisme eukariotik uniselular, pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak. Sedangkan pada meiosis, tujuan pembelahan selnya yaitu menghasilkan sel gamet yang kromosomnya sama dengan sel induknya.